Duluan. Kakak, Tutung duluan. kakak, Kakak malu. atau lagi aku? Aku malu. Kenapa malu? Aku nggak pakai baju. Kakak pakai. Oh iya. Ya udah kakak tuh duluan. Kamu kan monyet. Oh iya. Nggak pakai baju monyet mah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iman bersama Tutung. Aku anaknya. Oh, anaknya. Bukan, ini teman Kak Iman. Alhamdulillah senang betul hari ini kita ada di Sah. Selalu Ada Hikmah. Weh. Yang ada kodenisnya. Oh, iya. Kayak aku atau kayak kakak kau Denis? Ya kayak orang, kakak orang, kok Denis orang. Aku juga orang. Orang? Heeh. Orang apa? Orang utan. Da 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 da. Tutung. Heeh. Hari ini kita mau cerita bareng-bareng sama Ko Denis, tapi sementara Ko Denisnya masih kita sembunyikan. Kita bajak acaranya. Idih, nggak boleh kakak. Ada kau Denis tuh di samping. Assalamualaikum kau Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Alhamdulillah sehat. Punten nggak bisa salaman. Tangan kakak kemana? Yang satunya ada di dalam tubuh Tutung. Yang ini? Ini kiri. Yang kanan? Di sini. Ih, jahat. Karena Masya Allah. Kasih Aiman. Alhamdulillah kali ini yang ngebuka tadi adalah Tutung sama Kaiman. Alhamdulillah. Dan senang banget. Tadi lucu ya. Masya Allah ya. Nggak kalah steak match apa stand up comedy juga ya. Tapi di sini pasti disusupin nilai dakwahnya. Karena sebelum kita akan tanya-tanya beliau, kalian mesti tahu dulu perjuangan beliau itu dalam mendongeng. Nggak cuma nemenin anak-anak yang ternyata cuma sekedar pengen ngisi waktu, enggak. Tapi bahkan ngedongeng di hadapan ada yang kehilangan orang tuanya, dengan permasalahan hidup lain-lain yang tidak seberuntung kita yang lain ya. Maka kita akan tanya-tanya kepada beliau ya. Bismillah. Tung, izin tanya-tanya ya Tung. Silahkan. Masya Allah. Kak Iman cerita dong gimana awalnya dulu sampai akhirnya bisa memilih nih jadi pendongeng. Ini saya lepas dulu ya tangannya. Oh iya. Karena kalau nggak dilepas dia suka ngomong sembarangan. Oh iya. Maklum, monyet. Maklum. Lepas ya Tung. Lepas dulu tuh. Nanti. Mati. Jadi kalau Tutung dilepas tangannya, Mati. kalau manusia dilepas nyawanya, Mati. Tapi hidup lagi. hidup lagi di mana? Di akhirat, di kuburan, di surga. Masya Allah. Lepas ya Tung. Iya. Oke. Iya, Masya Allah. Gimana Kak Iman awalnya nih yang jadi melatar belakangi? Iya, mendongeng itu awalnya hobi kok. Oke. Senang sama dunia anak-anak. Dari benar-benar masih zaman sekolah udah suka? Iya, SMA tuh saya sudah mulai bercerita. Dulu saya sempat pesantren ya, walaupun hitungannya nggak pintar-pintar banget. Jadi zaman pesantren itu senang ngumpulin adik-adik kelas untuk bercerita. Dari situlah mulai kita. Dari mulai hobi bercerita terus. Kebetulan adik juga banyak. Sepupu juga banyak. Terus orang tua juga guru TK. Iya. Jadi setiap hari memang dunia kita, dunia saya dari kecil tuh sudah ketemu Ya pendidikan anak-anak. semua lah ya. Betul. Dan tapi sebelum akhirnya jadi kayak sekarang kan kayak full time gitu ya, benar-benar di dunia pendidikan dengan dongeng ini. Pernah kayak kerja lagi kayak kantor dulu sebelum itu nggak? Nyobain kayak berkarir di bidang lain? Di awal hidup saya memang berkarya di lembaga-lembaga ya, di kantor ya. Di awalnya itu. Terus karena hobinya di anak-anak, pada akhirnya kita memutuskan untuk resign, untuk keluar dari tempat kita bekerja secara umum, akhirnya fokus di dunia anak-anak. Full time-nya berarti dari tahun berapa Kak Iman? Mulai mendongeng, keluar dan mendedikasikan diri khusus untuk anak-anak itu insya Allah mudah-mudahan nggak keliru tuh 2010 atau 2011 mudah-mudahan tidak salah. Karena terakhir saya mengunjungi gempa bumi di Sumatera Barat yang Tandike dan Ambacang hancur. Nah itu saya putuskan untuk keluar. Jadi sampai ngunjungin ke daerah-daerah yang di situ justru anak-anaknya butuh penghiburan, pemirsa ya. Terus sampai dapat julukan Abu Liyatama, itu gimana ceritanya? Dan kejadian-kejadian seru apa nih yang banyak hikmah ketika akhirnya nemuin anak-anak di daerah-daerah seperti tersebut? Sejujurnya saya keluar dari lembaga tempat saya bekerja, urusan finansial di awal ya. Awalnya? Jadi saya mendongeng itu ternyata fee saya cukup besar. 4 kali, 5 kali mendongeng sama seperti 1 bulan saya menanti gaji gitu ya. Oke, Gitu ya. betul. Terus saya merasa nggak adil gitu ketika saya hidup dari senyum anak-anak.
Maka saya pingin betul menghidupkan senyum anak-anak. Secara benar-benar. Maka Ya. dari lokasi bencana saya temu anak-anak, saya bawa pulang. Awal ke lokasi bencananya itu diajakin kayak ada lembaga Ada ambil lembaga, gitu dulu. saya relawan di salah satu lembaga. Oke, jadi Relawan awalnya kebencanaan. ikut mereka ya untuk ikut Betul. sana. Dan memang tugas dari lembaganya waktu itu memang untuk ngedongeng. Untuk mendongeng, mendampingi anak-anak. Ngaburin mereka ya. Mendampingi Jadi ikut anak-anak. benar-benar nginep di daerah bencana Nginep gitu. berbulan-bulan. Terus dibawa pulang Dibawa anaknya? pulang. Di Aceh itu saya sampai 8 bulan. Yang waktu Iya, 6 tsunami? bulan. Iya, 6 bulan pertama. Terus bolak-balik masih di begitulah berbulan-bulan di lokasi bencana. Terus udah berapa anak yang udah dibawa pulang? Kalau secara umum keseluruhan mungkin lebih dari 200 ya. Tapi kan bertahap. Datang, lulus, pergi, datang, lulus, pergi, menikah. Akhirnya ya. Udah ada yang sampai menikah, udah punya cucu berarti. Sudah, 16 anak sudah menikah di rumah kita. Dan Yang diajak itu yang memang benar-benar misalkan ayah bundanya wafat karena bencana atau beraneka. Jadi ada anak-anak yang memang sudah tidak ada bundanya, tidak ada ayahnya di lokasi bencana, maka kita bawa pulang. Ada juga yang kita temukan bukan di lokasi bencana, di pelosok, di daerah pedalaman gitu ya. Kita tanya mau ikut ke tempat Kaiman, mau. Akhirnya dan semua keberangkatan itu bareng lembaga sosial itu ya? Oh tidak, Ada yang benar-benar pribadi ada yang berangkat? benar-benar pribadi. Kayak kemana misalkan? Labuan Bajo, NTT ya? NTT, itu kan Labuan Bajo itu di tengah sana itu banyak pulau-pulau kecil dan Betul. penduduknya banyak sekali. Dari situ kita berangkat, setelah kita ada kegiatan di sana pulang, saya bawa oleh-oleh terbaik saya buat istri ya, bukan makanan, bukan souvenir, tapi adalah anak. Paling gede umur berapa yang diajak pulang? Saya nggak Usia? pernah lebih dari usia lulus SMP ya. Jadi Masih rata-rata lulus kecil SMP, itu ya. selebih dari itu nggak pernah. Kalau sekecil-kecilnya Bayi, masih kayak berapa bulan? bahkan yang sekarang waiting list juga ada. Baru Waiting list lahir, itu gimana nih? jadi saya dapat kabar, Kak hari ini saya dapat kabar, Ya. ada anak kondisinya memprihatinkan, Iya. maaf ya, berkebutuhan khusus, diperkosa atau ODGJ diperkosa. Ya, anak ini sudah kita pantau dari mulai kandungan. Dan insya Allah nanti bulan September juga lahir anak Di tersebut. mana anaknya? Masih di Jakarta. Kalau yang ini masih di Jakarta. Ini anak berkebutuhan khusus diganggu sama iblis berwujud manusia ya, diperkosa. Gitu. Mirsa, Masya Allah ini makin banyak yang kau penasaran seperti yang masih pengen ditanya. Untuk itu kalian juga harus menyimak, jangan kemana-mana. Kita break sejenak, tetap kalian ada di Selalu ada Hikmah. Ini bukan karena ada saya, maka anak-anak ini bisa seperti itu. Bukan. Anak-anak ini memang sudah Allah takdirkan, ada bersama kami, maka Allah siapkan semua amunisinya, semua propertinya, sehingga dia bisa sampai ke tempat yang mau tuju.